$2 triliun sedang mengalir ke AI dan itu bisa membuat pasar saham melonjak atau justru menghancurkannya sama sekali. Dan bagian yang menakutkan, kehancuran tampaknya jauh lebih mungkin terjadi dan itu bisa langsung memengaruhi Anda. Jos di sini dan di episode di Infographic Show hari ini, kami akan mengungkapkan apa yang terjadi pada ekonomi jika gelembung AI pecah. Menurut perkiraan terbaru dari Gallup, 62% orang Amerika memiliki saham. Pada tahun 2025, tingkat tertinggi dalam 2 dekade terakhir. Itu termasuk akun pensiun, program pensiun 401k, dan reksadana indeks. Setelah kehancuran .com dan krisis properti tahun 2008, orang-orang diajarkan untuk percaya bahwa investasi pasif di S&P 500 adalah strategi jangka panjang yang paling aman. Bahkan setelah krisis-krisis tersebut, Nasdaq akhirnya pulih kembali, didorong oleh kemunculan barang dan jasa nyata baru yang akan kita bahas nanti. Saat ini berinvestasi di S&P 500 pada dasarnya berarti bertaruh besar pada segelintir perusahaan yang didorong oleh AI untuk terus tumbuh selamanya. Saat ini, 52% dari S&P 500 terkonsentrasi hanya pada 20 perusahaan. Sebagian besar diantaranya memanfaatkan gelombang AI. Ketika Anda menyetor ke program pensiun 401k Anda bulan ini, sebagian uang Anda langsung masuk ke ambisi AI Nvidia, Microsoft, dan Alphabet. Suka atau tidak, skala dari hal ini berpotensi menghancurkan. Sebuah survei dari BlackRock dan Commonwealth menemukan bahwa sekitar 54% orang Amerika yang berpenghasilan antara $30.000 hingga $80.000 memiliki akun investasi. Mereka bukanlah manajer hedge fund yang bisa bertahan dari kehancuran. Mereka adalah guru, perawat, dan pekerja gudang. Lalu ada dana pensiun, sistem pensiun untuk para guru, pekerja kota, dan pegawai negeri. Miliaran dolar dari dana-dana tersebut juga mengalir ke saham-saham yang didominasi AI yang sama. Mereka adalah beberapa titik rawan paling berbahaya dalam koreksi pasar berikutnya. Keuntungan jatuh ke tangan perusahaan-perusahaan yang membuat taruhan itu. Jika semuanya berjalan salah, mereka tidak akan terkena dampaknya. Beban itu akan jatuh pada orang-orang yang paling tidak mampu menanggungnya. Biaya kemanusiaan sering terlupakan di balik angka-angka triliunan dolar itu. Ketika Anda menghabiskan cukup banyak waktu mengikuti berita tentang ekonomi, pasar, dan kemana arah semuanya, mudah sekali terjebak dalam pola pikir di mana Anda merasa harus segera memahami semuanya. Misalnya, kalau Anda tidak bisa memahami gambaran besarnya sekaligus, Anda akan tetap stres, terlalu banyak berpikir, dan tidak tahu harus mulai dari mana. Dan saya rasa banyak orang bisa merasakan hal itu karena hidup juga seperti itu. Terkadang tekanannya bukan satu hal besar yang dramatis. Tekanannya hanyalah beban ketidakpastian, stres, dan perasaan seolah-olah Anda harus memiliki semua jawaban saat ini juga. Itu salah satu alasan mengapa terapi bisa sangat berharga. Terapi memberi Anda ruang untuk melambat, memilah apa yang Anda rasakan, dan melangkah selangkah demi selangkah, daripada memperlakukan semuanya seolah-olah harus semuanya atau tidak sama sekali. Terapi telah membantu saya mengambil masalah yang terasa sangat besar dan memecahnya menjadi sesuatu yang jauh lebih mudah diatasi. Terapi juga membantu saya fokus pada apa yang bisa saya lakukan sekarang dan membuat segalanya terasa tidak terlalu berat. Dan itulah mengapa saya senang BetterHelp mensponsori video ini. BetterHelp membuat memulai terapi jadi lebih mudah. Anda bisa mengikuti kuis singkat dan dipasangkan dengan terapis berlisensi. Dan jika terasa kurang cocok, Anda bisa mengganti terapis kapan saja tanpa biaya tambahan. Anda juga bisa berkomunikasi dengan cara yang paling nyaman untuk Anda, baik itu lewat telepon, video, atau pesan teks. Terkadang kemajuan bukan tentang memperbaiki semuanya sekaligus. Kadang itu hanya soal mendapatkan dukungan dan sudut pandang agar bisa melangkah maju dengan lebih jelas. Jadi, jika Anda sudah mempertimbangkan untuk mencoba terapi, klik tautan di deskripsi atau kunjungi betterhelp.com/infographics untuk mendapatkan diskon 10% di bulan pertama terapi Anda. Jadi, jika ekonomi dasarnya saja sudah goyah seperti ini, lalu apa yang membuat ledakan AI tetap hidup? Jawabannya ada pada pendanaan berputar. Dan setelah Anda mengetahuinya, Anda tidak bisa mengabaikannya. Ingin tetap selangkah lebih maju dari ledakan AI dan risiko yang dibawanya? Suka, bagikan, dan berlanggananlah. Kami masih punya banyak informasi tentang revolusi AI dan apa artinya bagi Anda. Nvidia menginvestasikan $30 miliar ke OpenAI pada tahun 2026 lalu. OpenAI menggunakan dana tersebut untuk membeli chip dari Nvidia. Uangnya keluar, lalu kembali lagi. Pendapatan Nvidia terlihat kuat. OpenAI tampak memiliki modal besar dengan investor besar di belakangnya. Valuasi semua pihak pun naik. Semua ini tidak memerlukan satu pun pelanggan nyata untuk membayar sebuah produk. Lalu ada juga Microsoft. Perusahaan itu menginvestasikan $13 miliar ke OpenAI.
Tapi sebagian yang cukup besar dari jumlah itu berupa kredit cloud Azure, bukan uang tunai. OpenAI bisa mencatatnya sebagai modal yang didapat, tapi kamu tidak bisa membayar karyawanmu dengan kredit cloud. Kamu juga tidak bisa membayar sewa kantor atau tagihan hukum. Apa yang terlihat seperti investasi 10 miliar dolar sebenarnya adalah kartu hadiah 10 miliar dolar yang hanya bisa dibelanjakan di toko milik Microsoft sendiri. Sangat sedikit uang tunai yang benar-benar berpindah tangan. OpenAI punya kesepakatan di mana mereka mengirimkan kembali 75% dari pendapatannya ke Microsoft untuk mengembalikan investasi itu. Setelah lunas, persentasenya turun menjadi 49%. Microsoft pada dasarnya hanya mengucurkan uang lalu mengembalikannya ke dirinya sendiri. Tapi ini lebih dalam dari itu. OpenAI memiliki saham di AMD, sementara Nvidia memiliki sebagian saham di CoreWeave, penyedia cloud yang sangat diandalkan oleh Microsoft. Microsoft pada gilirannya adalah pelanggan utama Nvidia. Oracle bahkan menandatangani kesepakatan bernilai miliaran dolar dengan OpenAI. Intinya, para raksasa yang didukung modal Ventura ini saling membeli layanan satu sama lain. Ini adalah jaringan pendanaan melingkar yang tidak bisa diabaikan. Neta mendorongnya ke tingkat yang ekstrim pada akhir Oktober 2025. Perusahaan itu menjual obligasi korporasi senilai 30 miliar dolar sambil mengamankan 30 miliar dolar lagi dalam bentuk utang di luar neraca melalui usaha patungan terstruktur dengan Morgan Stanley. Ini dirancang untuk menyembunyikan skala sebenarnya dari kewajibannya. Kenapa ini menjadi masalah? Nah, dengan pembiayaan melingkar, tidak ada uang nyata yang terlibat. Ini hanya sekumpulan surat utang yang pemiliknya berharap tidak pernah ditagih. Pendapatan terlihat mengesankan sampai saat semua orang mencoba mencairkannya secara bersamaan. Untuk menegaskan maksudnya, Morgan Stanley memperkirakan bahwa pengeluaran global untuk pusat data antara tahun 2025 dan 2028 akan meningkat hingga 3 triliun dolar. 800 miliar dolar dari jumlah itu dibiayai oleh kredit swasta. Ini bukan pendapatan, melainkan utang yang dihimpun dari investor. Jadi dengan semua dukungan ini, Anda mungkin berpikir perusahaan AI seperti OpenAI akan kebanjiran uang. Namun, laporan keuangannya menunjukkan cerita yang sangat berbeda. OpenAI melaporkan pendapatan tahunan sebesar 20 miliar dolar pada tahun 2025. Tetapi biaya untuk menjalankan model-modelnya begitu besar sehingga hampir seluruh pendapatan itu habis, menghasilkan kerugian bersih sebesar 17 miliar dolar. Pada November 2025, perusahaan mengkonfirmasi bahwa mereka memperkirakan akan melaporkan kerugian tahunan hingga tahun 2028, termasuk kerugian operasional sebesar 74 miliar dolar hanya pada tahun 2028 saja. Namun valuasi tetap tinggi karena untuk saat ini masih ada cukup banyak uang yang terus masuk. Itu membawa kita ke data paling memberatkan dari semuanya. Pada Agustus 2025, sebuah laporan diterbitkan yang seharusnya menjadi berita utama di mana-mana. Laporan itu meneliti investasi perusahaan sebesar 30 hingga 40 miliar dolar dalam AI generatif di ratusan organisasi. Hasil temuan menunjukkan bahwa 95% dari organisasi tersebut melaporkan tidak ada pengembalian investasi yang terukur sama sekali. Data dari Biro Sensus AS Serikat juga menunjukkan bahwa adopsi AI oleh perusahaan besar mungkin sudah mencapai puncaknya dan mulai menurun pada tahun 2025. Apa yang sebenarnya dilakukan perusahaan adalah menggunakan alat AI sesekali, meninjau hasilnya secara manual, lalu menerapkan hasil tersebut secara manual juga. Ini memang mempercepat sesuatu, tetapi manusia tetap yang melakukan pekerjaannya. Hal ini menciptakan jebakan bagi perusahaan AI. Semakin banyak orang yang menggunakan produk tersebut, semakin besar kerugian perusahaan. Jadi, apa teori tentang bagaimana hal ini bisa menjadi berkelanjutan? Jawaban jujurnya adalah, perusahaan AI sedang bertaruh pada masa depan yang belum ada. Mereka meminta investor, pengguna, dan ekonomi untuk mendanai taruhan itu hari ini. Logikanya adalah biaya komputasi akan turun dan efisiensi akan meningkat. Ini akan menghasilkan biaya yang lebih rendah bagi konsumen. Pada suatu titik di masa depan, pendapatan akan melampaui laju pembakaran kas. Lagi pula, meskipun terjadi kehancuran .com, internet pada akhirnya memenuhi janjinya. Beberapa perusahaan tersebut kemudian menjadi pemain besar yang kita lihat dalam dunia AI saat ini. Namun, cara pandang itu menyembunyikan sesuatu. Ekonom Harvard Jason Furman memperkirakan bahwa investasi infrastruktur terkait AI menyumbang sekitar 92% pertumbuhan PDB Amerika Serikat pada paruh pertama tahun 2025. Jika itu dihilangkan, negara tersebut hanya akan tumbuh sebesar 0,1% selama periode itu. Itu berarti ekonomi Amerika telah menjadi bergantung pada gelombang belanja yang belum memiliki model pendapatan yang terbukti di baliknya. Gelembung AI belum pecah, tapi struktur di bawahnya terlihat familiar. Jadi apa yang terjadi ketika itu meledak?
Perusahaan investasi Oliver Wyman telah memodelkan dua skenario. Tidak ada yang baik. Yang pertama adalah skenario ekuitas, di mana perubahan kepercayaan investor memicu koreksi besar-besaran pada saham terkait AI. Mengingat bahwa nama-nama AI menyumbang sekitar 75% dari pengembalian S&P 500 aksi jual di seluruh sektor, akan membuat indeks yang lebih luas anjlok. Jika kita melihat kegagalan seperti runtuhnya .com, ini bisa menghapus lebih dari 20 triliun dolar kekayaan rumah tangga Amerika dan 15 triliun dolar untuk investor asing. Dengan valuasi saat ini, total angkanya bisa melebihi 33 triliun dolar, melampaui PDB tahunan Amerika Serikat. Dalam skenario kedua, dimensi utang membuat segalanya menjadi lebih buruk. Tidak seperti era .com yang sebagian besar berbasis ekuitas, pembangunan AI semakin banyak dibiayai oleh utang. Jika struktur kredit itu runtuh, maka kita bisa melihat sesuatu yang lebih mirip dengan krisis tahun 2008. Bank-bank kecil yang telah banyak memberi pinjaman kepada perusahaan AI atau mengandalkan mereka sebagai deposan utama akan langsung tumbang. Media sosial bisa mempercepat penarikan dana besar-besaran dari bank dari yang biasanya memakan waktu beberapa hari menjadi hanya beberapa jam. Michael Burry, investor yang terkenal karena bertaruh melawan pasar perumahan sebelum tahun 2008, telah memperingatkan bahwa pemerintah akan melakukan segala cara untuk menyelamatkan gelembung AI. Namun berbeda dengan tahun 2008, menurutnya lubang keuangan kali ini mungkin terlalu besar untuk ditutupi, angkanya terlalu besar untuk diabaikan. Tapi semua ini tidak sebanding dengan dampak kemanusiaan dari kehancuran itu. Kita mungkin akan melihat lebih dari 2,5 juta pekerjaan di Airisat yang terancam jika terjadi skenario pecah total. Sementara perusahaan-perusahaan teratas saling memutar uang di antara mereka, mereka tetap membutuhkan chip dan aliran listrik yang terus masuk. Jadi, raksasa AI telah membuat komitmen besar yang mengikat terhadap infrastruktur energi fisik di Amerika Serikat. Microsoft menandatangani perjanjian pembelian listrik untuk membuka kembali pembangkit nuklir Three Mile Island di Pennsylvania. Google menandatangani perjanjian untuk menghidupkan kembali Duane Arnold Energy Center di Iowa. OpenAI dan Oracle sedang memasang lebih dari 1 gigawatt turbin gas alam di kampus Project Stargate mereka di Abilene, Texas. Pusat data Prometheus milik Meta di Ohio dijadwalkan mulai beroperasi pada tahun 2026 dan menggunakan daya sebesar 1 gigawatt. Pusat data Hyperion yang jauh lebih besar di Louisiana akan menggunakan 5 gigawatt saat mulai beroperasi pada tahun 2030. Pusat data tersebut akan memiliki cukup listrik untuk memasok listrik bagi seluruh kota New Orleans 2 kali lipat. Sebanyak 42 negara bagian tidak memiliki pajak penjualan atau menawarkan pembebasan penuh atau sebagian untuk pusat data. Di 16 negara bagian yang melaporkan ini secara terbuka, pendapatan yang hilang selama 5 tahun mencapai total 6 miliar dolar. Itu berarti 6 miliar dolar yang tidak masuk ke sekolah, infrastruktur, atau layanan lokal. Sebaliknya, uang itu mengalir ke pusat data yang seharusnya mendukung kecerdasan umum buatan berikutnya. Orang-orang sudah membayar untuk pembangunan ini sebelum gelembungnya pecah. Jika pusat data itu mati, pembangkit listrik yang diperbarui itu tidak akan begitu saja menghilang. Begitu juga dengan kontraknya, kontrak yang membuat mereka tetap ada. Yang hilang adalah pendapatan, yang seharusnya membenarkan keberadaan mereka. Perusahaan swasta yang mengambil risiko itu justru diselamatkan. Masyarakat yang menanggung biayanya melalui kenaikan tarif listrik bahkan mungkin selama puluhan tahun. Ketika gelembung internet pecah pada tahun 2000 itu meninggalkan kabel serat optik yang bertahan selama puluhan tahun dan masih menghubungkan dunia hingga sekarang. Pendatang baru bisa membelinya dengan harga sangat murah dan membangun infrastruktur generasi berikutnya di atasnya. Google, YouTube, dan Netflix semuanya berjalan di atas serat optik murah yang dipasang oleh perusahaan .com tetapi tidak mampu untuk mempertahankannya. Kehancuran itu memang menyakitkan, tetapi meninggalkan sesuatu yang berharga. Chip AI tidak bekerja seperti itu. Chip itu akan mengalami degradasi fisik dalam 1 hingga 3 tahun penggunaan intensif. Nilai ekonomi mereka hampir langsung hilang begitu generasi perangkat keras berikutnya tiba. Sebuah pusat data yang penuh dengan chip Nvidia berusia 3 tahun pada dasarnya hanyalah rongsokan. Tapi bagaimana sebenarnya keruntuhan itu terjadi? Dan apa yang dilakukan orang-orang? Secara sederhana, gelembung AI kemungkinan akan mengempis selama berbulan-bulan, seiring semakin banyak investor yang menyadari bahwa AI tidak memiliki masa depan jangka panjang. Kita sudah melihatnya pada era .com. Keruntuhan itu membutuhkan waktu 2 tahun untuk benar-benar terjadi sepenuhnya. Perusahaan-perusahaan menghabiskan uang tunai dari kuartal ke kuartal. Para investor enggan mendanai kerugian tanpa jalur yang jelas menuju keuntungan. Hal yang sama sudah terlihat pada AI.
Startup-startup mulai gulung tikar. Bagian pasar yang paling menguntungkan seperti agen AI untuk satu fungsi, alat penjadwalan AI, dan generator konten AI, semuanya langsung menjadi komoditas oleh penyedia model besar begitu mereka membuktikan pasar itu ada. Seperti yang dikatakan oleh salah satu investor Ventura, setiap startup aplikasi AI kemungkinan besar akan hancur oleh ekspansi cepat perusahaan-perusahaan yang membangun model dasarnya. Lihat saja OpenAI. Proyeksi keuangan mereka sendiri menunjukkan kerugian besar hingga tahun 2028. Keuntungan secara teori baru muncul pada tahun 2030, tetapi itu pun hanya jika kecerdasan umum buatan atau AGI hadir sesuai jadwal. Ini bukan rencana bisnis, ini adalah taruhan pada terobosan teknologi yang belum ada satupun yang membuktikan bisa dicapai. Jika uangnya habis sebelum terobosan itu terjadi, kemungkinan besar para pemain besar akan menyerap yang kecil. Microsoft, Google, dan Amazon tidak berawal dari AI, dan mereka punya rencana cadangan di atas rencana cadangan. Mereka juga punya neraca keuangan untuk membeli apapun yang tidak bisa mereka biarkan gagal. Revolusi AI pada akhirnya hanya akan berakhir dengan sebagian besar alat AI bergabung menjadi milik 3 perusahaan, bukan 20 perusahaan. Yang tidak akan terserap adalah biaya yang sudah tersebar keluar. Tagihan listrik yang meningkat akan tetap ada. Perusahaan utilitas saat itu sudah menemukan pembeli berikutnya dan meyakinkan masyarakat bahwa itulah biaya untuk mendapatkan listrik di tahun 2030. Sedangkan untuk pasar saham, para investor yang membeli di ambang kehancuran dan dana pensiun 401k yang gagal akan dicatat sebagai kerugian investasi. Kerugian itu akan tersebar ke jutaan orang yang bahkan tidak pernah ikut bertaruh sejak awal. AI akan bertahan dari kehancuran, tetapi akan diterapkan dengan lebih lambat, lebih praktis, dan lebih jujur oleh siapapun yang masih memiliki modal. Tapi kesenjangan antara dunia yang dijanjikan dan dunia yang benar-benar terjadi akan dibayar oleh orang-orang yang paling tidak mampu. Pertanyaannya sebenarnya bukan apakah gelembung AI akan kempes. Pertanyaannya adalah siapa yang akan menanggung biayanya dan membereskan sisa-sisanya. Dan kemungkinan besar itu bukan OpenAI karena mereka akan kehabisan uang, tapi bukan karena alasan yang kamu pikirkan. Untuk mengetahui alasannya, tonton OpenAI sedang merugi miliaran, ChatGPT terancam gagal. Atau klik video ini sebagai gantinya.